وتكشيف كربتي وبر تحقق به ذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل بحسن الخواتم وبالرحمة العلم بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسائل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa pengajian kita mingguan rutin, tepatnya pada saat ini, malam ini tanggal 5 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair
ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul ni wa daraji ya Rasul Allahumma salli wa sallim. Pelajaran kita alladzi yadhuru minan najasat, yang suci dari najis. Ya. Temu? Sampai situ kan catatannya. Halaman 12. Alladzi yadhuru minan najasat. La yadhuru syai'un minan najasat illa isnani. Tidak suci sesuatu dari najis-najis kecuali dua. Tulis aja dulu artinya ya. Yang suci dari najis-najis. Tidak suci sesuatu dari najis-najis illa isnani, kecuali dua. Walaupun di dalam kitab lain bisa mencapai lebih dari dua. Ya, tapi kita ambil yang di kitab dulu, standarnya gitu, yang umum. Yang pertama, al-khamru idza sarat khallan binafsiha. Yang pertama, khamr apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Khamr apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, wajildul maitati idza dubik. Yang kedua adalah kulit bangkai apabila disamak. Nah, cuma dua. Walaupun ntar penjelasannya ada yang lebih daripada itu. Baik. Kalau berbicara najis, ya, najis itu asalnya najis itu nggak bisa dicuci dengan apapun juga. Najis. Contoh kencing, mau dibasuh dengan apapun nggak bakal bisa, walaupun dengan air. Ingat itu. Tapi kalau mutan najis bisa. Baju kena kencing, namanya baju itu mutah, bukan najis. Mutah artinya apa? Terkena najis. Dibasuh dengan air, bersih, pakai. Emas ketelan keluar tuh sama-sama emas. Cuma yang itu najis. Emasnya mutah najis, jangan dibuang. Cuci. Paham ya? Dia menjadi suci. Paham ini? Tapi kalau najis, biar dicuci bagaimanapun tetap najis. Pahami? Udah. Kemudian dibahas nih, najis-najis baik yang sedang, yang ringan maupun yang berat. Paham ya? Yang ringan apa najisnya, pencuciannya bagaimana? Najis yang sedang apa aja, pencuciannya bagaimana? Najis yang berat apa dan pencuciannya bagaimana? Udah dijelaskan. Paham udah ya? Insya Allah. Kalau kagak lihat aja rekamannya. Tuh Anda butuhnya ngerekam tuh bukan buat sosokan, enggak, buat itu juga. Satu, bisa berlangsung kalau belum kiamat. Pahala kita dapat terus. Orang nggak ngerti jadi ngerti, kan yang ini yang penting. Mau sholat mau apa juga nggak jadi sah gara-gara masalah najis sampai pencucian yang nggak tahu. Tapi jarang orang mau belajar. Cuek malah kadang. Jadi kita lihat aja di luar orang cuek. Dari pakaian, dari ini dalam sholat, apalagi nggak sholat. Sudah, itu najis dengan pembagiannya dan pencuciannya. Kemudian kita belajar lagi yang kemarin-kemarin nih, minggu kemarin. Najis yang najis. Tapinya
Dimaaf, arti ketika dimaaf nggak usah dicuci seperti yang kita udah pelajarin. Paham tuh ya? Tapi hukumnya najis gak? Ya najis, cuma maaf, nggak jadi suci, nggak najis, tapi dimaaf. Nah sekarang yang kita belajar najis, tapi menjadi suci. Nggak pakai dibasuh, nggak mesti campur air ini enggak, udah. Paham nih ya? Kalau namanya najis mau dicuci pakai air tetap tadi apa? Nah, najis. Paham itu? Ya, jadi nggak bisa karena ada dalil ini nggak bisa. Najis. Cuma ada najis yang akhirnya dimaaf, kemudian ada najis menjadi suci. Itu dulu pelajarin. Kalau di kitab yang besar an-najasat allati tadhuru bil istihalah tuh. Najis-najis yang menjadi suci dengan istihalah. Apa istilah inqalabu syai'? Yaitu berubah dengan sesuatu. Berubah dengan sendirinya nanti. Tahawulu min sifatin ila sifatin ukhra. Dari satu sifat berubahnya kepada sifat yang lain. Dia najis. Nah, najis, tapi akhirnya berubah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Tuh, ya, pahami itu. Maka di sini ada yang najis ini menjadi suci dengan sebab berubah dari sifat yang satu kepada sifat yang lain. Seperti khamr. Itu kan najis, tapi berubah dengan sendirinya menjadi apa? Cuka. Tuh, berubah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Maka hukumnya menjadi suci. Tuh, ya, hukumnya menjadi suci. Jadi nggak usah ribet udah. Yaitu al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr yang menjadi cuka, takhallalat itu menjadi cuka dengan sendirinya. Ya, kalau di sini bahasa kitab yang kecil, al-khamru idza sarat. Khamr apabila menjadi. Kholan itu cuka bi nafsiha dengan sendirinya. Kalau di sini ya atau kitab-kitab besar yaitu al-khamru idza takhallalat. Takhallalat menjadi cuka. Kalau kholan cuka. Sorot kholan. Itu menjadi cuka. Tapi kalau takhallalat udah menjadi fi'il madi. Ya. Yaitu takhallalat telah menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya. Tanpa ada tambahan-tambahan. Walaupun tambahannya itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh, misalnya ditaruh batu cincin, tuh di khamrnya taruh batu cincin, paham nggak? Jadi cuka, paham nggak? Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ada ditambahkan dengan batu, walaupun batu itu nggak ngaruh, nggak boleh. Dia harus berubah dengan sendirinya, ya. Tahawwalat min sifatil khamriyah, tuh berubah dari sifat khamr kepada sifat ya khaliyah, kepada sifat cuka. Biduni idhofah, tanpa ada dibumbui, ditambahi aisya'in alaiha, atas sesuatu atas itu khamr. Ya. Khamr ya kita tahu ya, arak, kalau bahasanya itu arak. Ya, bahasa Indonesianya arak. Kalau yang sekarang udah dicampur dengan kimia. Kalau ini peresan, benar-benar peresan anggur. Yang kemudian berubah menjadi cuka. Ya, fermentasi itu, berfermentasi kemudian menjadi cuka. Ya. Nah, cuka-cuka yang sekarang bukan asli ya. Hah? Gimana tuh bikinnya? Ya. Nah, mungkin udah campur kimia. Nah, biasanya cuka aren ya, yang kata asli itu ya, dari arak kemudian berubah menjadi cuka tanpa ada bantuan sesuatu, kemudian jadi cuka. Nah itu boleh makan. Ya, kalau cuka ada itu sih emang udah dibikin dah, udah pakai bakso enak. Nah ini kedua, yang kedua nggak sulit ya. Al-jildu wa jildul maitah idza dubik, yaitu kulit binatang apabila, kulit bangke maksudnya apabila disamak. Kulit bangke apabila
dimasak itu tahu disamak nggak? Ya, disamak. Baik. Kemarin kan ada korban tuh. Kulitnya banyak nggak tuh? Kulit sapi, kulit kambing. Itu gimana tuh? Itu najis nggak? Nah, nanya doang ini sekarang lagi ngetes. Najis nggak? Hah? Najis di mana najisnya? Kok bangke? Enggak najis. Ente bersihin, ente cuci itu najis ini. Kulit ini enggak najis. Najis bekas darah, sampai cuci. Ente sop. Kerupuk kulit dari apa emang? Kulit kambing, kulit sapi, dia terserah. Ya, hati-hati ada kulit yang lain yang enggak boleh. Dibikin ini ya, itu haram baru. Itu enggak najis, karena apa? Disembeli. Yang namanya disembeli dengan binatang yang boleh dimakan ya, binatang yang boleh dimakan, kalau tidak disembeli dengan cara yang benar, kan jadi bangke atau mati tidak disembeli. Adapun kalau disembeli dengan cara yang benar, bangke enggak? Enggak, ujung-ujung semua enggak ada yang bangke. Ya, dagingnya, kulitnya, paham ya? Termasuk bulunya, kan udah belajar. Bulu yang najis itu bulu yang lepas dari binatang yang tidak dimakan dagingnya. Loh. Kalau yang dimakan dagingnya nggak najis, bulu ayam, bulu kambing nggak najis. Paham nih ya? Nah, kalau yang najis itu adalah binatang yang tidak dimakan dagingnya. Tuh, itu copot tuh, itu najis. Nah, jadi hewan ini selain anjing sama babi, ingat nih, itu hukumnya binatang itu suci. Paham ya? Contoh kucing dia dong sehari-hari suci. Kalau najis ya gimana? Najis itu kalau copot. Kalau dikatakan banyak baru jadi bangke karena lepas dari yang hidup. Adapun kalau kita elus-elus boleh gak? Boleh, orang suci. Kecuali anjing dan babi. Nah, tapi jarang orang bikin dari kulit kucing ya. Biasanya kulit kambing juga jarang. Kalau kambing matinya nih nggak wajar, misalnya matinya apa? Matinya sakit dah, belum disembelih, atau mati itu baru bangke. Kulitnya ambil nih, daging jangan dimakan. Jangan dimakan, bangke nggak bisa. Ya, kulitnya diambil, digunakan buat sesuatu. Nah baru sama kulit apalagi kulit buaya, kulit ular. Nah disamak tuh. Nah itu namanya, makanya dibilang apa? Jildul maitah, kulit bangkai. Kalau bangkai kan memang nggak boleh. Paham udah? Ya, bukan berarti ntar ente punya kulit ente sama, nggak usah. Ya, cuci aja, bersihin tuh kali bulunya dikerik dijadiin kadang-kadang nggak dikerik, jadiin apa? Jadiin beduk. Oh, itu. Baik. Nah, itu kulit bangkai. Baik ya. Udah. Diapain? Disamak. Tuh. Disamak apa sih? Izalatul fudolatil jilid. Fudul. Kelebihan-kelebihan. Ya, makanya kalau orang bilang fudul tuh kelebihan. Paham nggak? Mau tahu urusan orang, ngomong kelebihan. Nah, fudul tuh lebih-lebih dari daging. Ya, gaji-gajinya tuh yang lemak-lemaknya digosok. Pakai apa ya? Boleh pakai daun-daunan. Boleh pakai kulit apa seperti kulit delima. Di sini diterangin tuh. Kulit delima. Ya. Tuh gusyuri rumman. Rumman apa? Delima. Ya, gosrin atau gusyur jamaknya kulit delima. Kulit delima yang sepet-sepet jadinya. Jadi ini cari daun-daunan ataupun kulit-kulit buah seperti kulit manggis yang sifatnya sepet. Pernah nyobain nggak kulit manggis? Pernah kan ya? Sepet nggak? Sepet. Ya udah itu aja. Ya, tukang samak biasa tahu tuh, ente cari aja. Pokoknya sesuatu yang sepet-sepet, yang panas di sifatnya tuh. Di situ dikatakan begitu. Ya. Termasuk walau kana najisan, sekalipun yang najis barangnya. Kok yang najis? Enggak apa-apa. Orang sama-sama ntar kena najis tinggal dicuci. Walaupun najis. Seperti apa? Kazarokil hammam. Seperti tai burung dara. Di sini sebutin tai burung dara.
Kayak kalau punya burung dara jangan di ini. Ya nanti ada di kitab yang lain. Ya, makanya kalau di sana di Mekah, di Madinah atau di tempat-tempat lain itu nggak ada yang piara. Dibebasin aja, paham nggak? Nggak dipiara, paham nih? Nggak dipiara, dilepas aja. Makanya banyak. Ya, yang mau piara silakan. Yurasul Fagar. Ya, nanti ada babnya. Ya, nggak usah. Ya, itu panas tuh. Ya, makanya kalau kena genteng pada bolong, kalau main genteng pada bolong, jangan salahin lu miara burung dara. Ya. Nah, zarokil hammam termasuk kotoran binatang seperti binatang di sini disebutinnya apa? Burung dara hammam. Nah, itu panas dia sifatnya. Jadi boleh sekalipun najis, apalagi yang suci. Yang najis boleh dipakai tuh. Tapi bukan najis berat ya. Najis yang sedang dipakai nih. Misalnya ada pertemuan pakai tai sapi. Misal dia sifatnya panas. Apa? Wah, digunakan buat apa? Buat samak. Jangan inti katain salah. Boleh. Sekalipun walau kana najisan. Tapi ingat, fayat huru dohiruhu wa batinu. Maka itu suci yang dohir yang batin. Yang dohir itu yang kelihatan, yang batin yang di dalamnya. Sekalipun dicuci dengan itu. Tapi nanti walaupun disamak nanti tinggal dicuci pakai air yang suci, mensucikan. Karena waktu nyamaknya pakai yang sesuatu yang najis. Kok kenapa harus satu yang najis? Ya karena dengan yang najis itu kadang harus ada dengan yang najis untuk ilangin kotoran-kotoran yang nempel pada kulit yang disamak. Paham tuh ya? Itu dua udah. Gadang susah, gadang sulit. Ya. Nah, itu dua di kitab tambahan sekarang. Ya, boleh dicatat. Masoro hayawanan yang menjadi hewan. Ya, ini yang menjadi hewan nih. Apa? Kadud seperti ulet. Alladzi yakhruju min jifatil hayawan, yang keluar dari bangkai binatang. Itu suci. Tapi bukan suci boleh dimakan ya. Ini jangan ntar salah pengertian. Tuh kucing suci boleh gak dimakan? Gak boleh. Harimau suci gak? Suci. Semua binatang suci. Kecuali anjing dan babi. Jadi babi dan anjing jangan disamak ya. Gak boleh. Ya, selain itu binatang pada banyak kan. Ya, sepatu dari kulit rusa. Kan gitu ya. Dompet dari kulit buah. Wah ya gila. Ya. Tuh pahamin tuh. Ya. Jadi harus dia apa? Disamak. Kalau ini adalah dud. Kalau kita bilang apa namanya dud? Belatung boleh. Ya, ulet. Ya, ulet juga ada yang kecil-kecil, dari buah malah ada. Ada gak dari buah? Masuknya ke dalam. Apa-apa yang di pintu, di lamar urung. Ya. Kita bilang bang lumar urung, maksudnya orang susah antar masuknya. Kan kita nggak tahu ada makhluk yang nggak kelihatan. Ya. Jangan salah loh, jin muslim ngaji, malaikat ngaji dia. Orang dibelajar sama Nabi Adam dulu. Ya, makanya dia duduk kumpul sama orang-orang ini. Ya. Sama juga kalau tempat-tempat yang nggak bagus yang ngumpul setan. Ya, ngumpul-ngumpul yang mengobarkan kebencian dan sebagainya. Dud alladzi yakhruju min jifatil hayawan, ulet yang keluar dari bangkai binatang. Ingat, itu bukan bangkai. Itu yang namanya ulet itu atau belatung itu bukan bangkai, bukan dari bangkai sebenarnya, bukan. Enggak ada. Itu dari apa? Dari binatang yang hinggap. Atau kuman apa aja keluar tuh. Kayak lalat atau apa. Makanya itu belatung atau apa namanya? Ulet, Anda lihat. Jangan lihat di situ juga, coba pelajarin, kan ada sekarang YouTube atau apa. Lama-lama jadi apa? Jadi binatang lagi yang bisa terbang. Jadi ulet lah, ulet hijau lah, jadi inilah. Itu. Ya, apalagi ulet buah. Pernah gak lagi makan jambu, dimakan ini ada uletnya. Gitu, kemakan. Lagi banyak ulet, yang ketelan udah ketelan. Gak apa-apa, yang dari bangkai aja nggak najis, ya
Tapi itu menjijikkan, haram hukumnya. Ya, memakan sesuatu yang menjijikkan sekalipun tidak najis. Jadi ada yang haram gitu. Bukan lantas yang namanya bertaring, kan ada tuh hidup di dua alam. Bukan selalu yang namanya enggak najis berarti boleh enggak. Ya menjijikkan. Enggak umum. Nah, jadi itu ya. Makanya ada yang buat pengobatan cacing, buat orang panas dan sebagainya. Ya, apalagi itu. Ini yang jelas-jelas. Kalau cacing kan dari tanah ya. Oh, dari tanah, nggak jadi masalah. Ya. Nah, itu kita biar tahu dulu. Kalau itu hukumnya suci. Jangan main teriak najis saja, jangan. Itu kita bilang. Nah, kemudian apalagi? Di antaranya wabakduhum tuh. Sebagian dari mereka ini mengatakan ulama, alhamdulillah kita jadi dapat. Yazidu minan najasat alati tadhuru bil istihalah. Yang mana bertambah ini dari najis-najis, ulama mengatakan yang suci dengan berubah. In qalabat dam labanan, berubahnya darah menjadi susu. Itu ASI air susu ibu, itu asalnya dari apa? Darah. Menjadi apa? Susu. Ambil taruh di peles, coba lihat jadi apa lagi? Kembali lagi jadi darah. Maka kalau punya anak biasain nyusu. Kenapa? Karena nanti anak itu deket banget nanti sama ibunya. Karena kan dia lagi berkembang. Selama 2 tahun lagi Nabi. Jangan dilepas. Ini dilepas karena sibuk sama kerja. Masa nenenin anak. Lagi kerja nggak ada kan? Nah, makanya sebaiknya perempuan lebih baik di rumah sebaiknya. Atau memang kalau kerjaan yang bisa tuh ngempu anak ibaratnya. Jangan sampai yang dari pagi pulang sampai malam. Pulang lagi pagi sampai malam ya udah deh. Bukan apa-apa, ntar anak nggak begitu dekat sama emaknya. Ini anak-anak ini pada dekat sama emaknya. Termasuk ente dekat sama emak ente, sama ibini ente, ente nyusu. Itu gimana itu saudara? Enggak ada hubungan. Paham nggak? Ya orang kata jadi ini. Kan kalau yang namanya saudara itu tuh yang jadi apa namanya ibu anak susuan tuh anak usianya masih belum 2 tahun. Terus yang ada syaratnya. Nah kalau itu udah berkumis, bini hente, nah air susu ya nggak apa-apa. Ya, namanya kalau lagi namanya udah punya anak, udah punya susu, apalagi punya bayi, subhanallah. Tapi mana kalau belum punya anak, belum keluar air susu. Kemudian kalau udah lama punya anak, anaknya udah gede, air susunya berhenti sendiri. Emang tuh air susu buat siapa? Itu anak. Nah makanya kalau nggak ada air susu, dia lagi head, ya keluar darah, nggak jadi air susu. Nah ketika headnya berhenti, ya, nah makanya itu dia jadi susu. Nah, makanya kembali lagi tuh susu kalau dikeluarin jadi darah. Ya makanya dijaga banget tuh sekarang. Ada orang jual ASI modelnya, bener ya? Ya buat orang-orang yang sibuk. Ya bukan apa-apa kalau yang inti dapatnya itu perempuan yang soleha, kalau enggak. Nah kenapa? Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ya itu udah adatnya orang-orang Arab. Ya menyusukan anak. Itu zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya berdatangan berduyun-duyun dari desa-desa untuk nyusuin anak. Nah diantaranya ada perempuan yang kurus. Gak laku dia. Tapi memang Allah persiapkan ini wanita soleh ini. Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang nyusuin Nabi Muhammad SAW. Malah ditinggal. Tinggal di mana? Di desa. Tuh, jiwanya lebih ini. Pada zaman dulu. Udah ada kota dan desa. Ya namanya kota zaman dulu sama aja ke desa ya. Apalagi desanya. Nah, begitu kalau inti punya anak nggak apa-apa. Cari wanita-wanita yang yang kuat, yang perkasa. Tapi solehan. Ntar anak inti begitu. Nah, jangan istri kita nih orangnya udah lemah. Ini anaknya ikut aja lemah. Ngambil emaknya. Makanya kalau bini inti yang tangguh, nggak apa-apa. Tapi kalau bini inti kilatan ini nggak apa-apa susukan. Ini orang-orang dulu begitu. Ani punya saudara susuan. Tuh, mana itu begitu. Orang-orang dulu pasti deh. Tanya nih mak inti pernah interaksi gak? Tanya sama emak. Punya saudara susu gak biasanya? Punya saudara susu orang dulu. Ya tapi nggak jauh-jauh biasanya. Ponakan ya gitu. Nah itu memang mengalir darah orang-orang. Kan darahnya yang diambil. Paham nggak? Yang menjadi susu yang dibelikan kepada anak. Makanya ngaruh. Makanya kita sebagai suami pun kepada istri jangan kasih makanan-makanan yang haram. Kita kasih dia hasil korupsi dan sebagainya. Ya makanya yang tinggal lihat aja kalau di jalanan. Kita ya Allah ngelihatnya tuh orang anak-anak tanggung berani
melukain orang dan sebagainya. Entah apa yang dikasih. Ya, kita nggak suuzon, tapi ya itulah, nggak kemanusiaan ini nggak ada manusiawinya anak-anak tanggung. Lebih dari binatang biasa kita lihat harimau, singa di dunia hutan saling melukai, saling menerkam. Lihat anak-anak sekarang. Ya, aduh. Kalau kita lihat dulu kan begitu penjahat. Emang kayak kita film, film-film kita lihat gangster yang tua-tua dulu. Nggak ada anak-anak sekarang. Gimana ntar tuanya? Semua kan dari yang kecil. Balik lagi ya, darah. Jadi kalian tahu itu darah ya menjadi susu. In qalabad dam labanan. Wa maniyan wa alaqatan wa mudghatan. Mani. Ya, mani itu sama. Ya. Wa alaqatan, segumpal darah. Ya, darah jadi menggumpal tuh. Wa mudghatan, udah menjadi daging, segumpal daging, enggak najis. Kemudian termasuk wan qalab wa inqilaba dzamil dhabiyah misikan, ya, atau miskan. Wa ghairu zalik, ada yang lain-lainnya, yaitu berubahnya darah kijang, ada tuh tempatnya. Ya, kita mau pelajarin lagi tuh. Yang akhirnya menjadi jadi misik, kantongnya dari darah dia. Tapi berubah nanti. Akhirnya jadi misik asli. Mahal banget itu. Tuh asli itu misik. Itu asalnya dari darah kijang, ada di sini kayak limpahnya apa gitu, kayak lukanya gitu. Ntar copot dia. Katanya copot. Kayak garu tahu gak dari mana? Dari batang pohon di dalamnya. Bukan main tebang-tebang aja, nggak ada di dalam pohon gede, ada orang tahu itu, nggak sembarangan. Ya, makanya mahal. Nah itu juga dari alam aslinya, bukan kimia. Itu yang dibeli itu bikinan. Ada yang nomor 1, ada yang KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 7, KW 100. Yang ini kumisik baunya begini. Padahal, kita belum nemuin. Ya, anbar tuh dari ikan paus tuh, apenya tuh ada. Ya, nah, itu wangi-wangi yang luar biasa yang kita dengar rihil misik, orang yang puasa baunya kayak misik. Udah biar benar aja deh, ntar kalau masuk surga gimana baunya udah nggak bakal kayak itu otak kita. Yang mahal aja di dunia ini aja nih. Enak gak? Oh enak banget, sehariannya nggak hilang. Cium deh tuh minyak-minyak orang yang dipakai sama orang-orang elit. Beda gak? Beda, paham ya? Anu mau jual, cuman saya mau beli. Ya, jadi luar biasa. Tuh ada namanya misik, ya, asalnya dari darah kijang apa manjangan namanya gitu. Ya, biar kita tahu tuh asalnya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, cuma itu yang dibahas di sini yang umum aja, yang biasa tuh, yaitu homer apabila menjadi cuka dengan sendirinya dan kulit bangkai yang sama kecuali anjing dan babi. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحصر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه
ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الحوى فيك وامد فيه وأدي ما يحوى الحوى ويشاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل الصدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأصرف عابد جل قصد لقاؤه عليه صلاة الله ما حبت الصبا وما أطرب الحادي فطابا هداؤه مع العال والأصحاب مقال منشدون هو النور يهدي الخائرين أدياؤه اللهم صل وسلم وبارك. Jadi tanda-tanda cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai keluarganya, keturunannya, kemudian mencintai para sahabat-sahabatnya, mencintai sesama umat Islam, lebih-lebihnya orang tua, guru, ulama. Nah, ini kasih contoh-contoh yang besar aja. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita sering anda buka dalam kitab juga bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang tukang megangin sendal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di kitab Tankihul Qaul ada. Bahkan beliau lipatnya di mana? Di sisi lengannya, ya. Lengannya tuh tukang megangin udah sehari-hari begitu. Ada yang bagian nulis wahyu, ya pernah anda kasih catatannya yang nulis wahyu siapa nanti minggu depan nanti tulis. Ya, yang megang wahyu, yang ini yang selalu jalannya Rasulullah, yang pegang pedang, ibaratnya supirnya, yang ngurusin kudanya, yang jaga masjidnya, semua ada tugasnya masing-masing. Ya, bahkan kalau lagi perang, panglima-panglimanya langsung baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tunduk. Ya, nah itu diikuti oleh sahabat-sahabat, diikutin oleh ulama-ulama kita sampai guru-guru kita. Ya, biasanya tuh di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim. Nah, itu ada siapa? Ada orang-orang yang dikasih tugas oleh baginda, oleh guru-gurunya. Gitu. Kalau kita orang sekarang dikasih tugas, udah pada kabur. Emang akhir zaman, ya, akhir zaman. Ya, biarin. Makanya anda kasih tugas memang anda sengaja supaya kelihatan yang terpilih apa kagaknya orang ini dan itu dan sebagainya. Ya, kalau mereka menolak ya ketahuan mereka nggak mau ikut cara baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian tanda-tandanya lagi yaitu ini yang terakhir pembahasannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini masalah selawat.
Jadi pembuktian tadi dengan apa? Dengan gerakan. Kalau ini tentang mulut, ya. Paham nggak nih? Jadi hati cinta, gerakan menunjukkan cinta, juga lisan juga menunjukkan cinta. Dengan apa? Aksiru, memperbanyak. Bukan suruh selawat aja, tapi disuruh perbanyak. Nah, dalilnya apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar, sering kita baca. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bebasnya aja ya. Kalau tafsirin panjang lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai yusholluna, pakai fi'il mudhari'. Arti fi'il mudhari' yang sedang berlangsung. Ya, yang sedang berlangsung. Saya sedang makan. Misalnya saya telah makan, berarti udah kelar. Kelarnya boleh sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam, sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, yang penting telah lalu. Paham tuh ya? Telah lalu, sedang, udah. Sudah itu boleh 1 detik yang lalu, 2 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Itu namanya fi'il madi, yang telah. Kalau sedang, yang sedang dilakukan. Sampai kapan? Fi'il mustaqbal, terus. Sampai kerjaan ini masih dijalani, masih terus. Ini firman Allah Ta'ala abadi. Jadi Allah dan malaikatnya sampai gini hari. Dari firman Allah Ta'ala yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Al-Quran firman Allah Ta'ala, mengikuti Allah Ta'ala zatnya. Godim, bago. Ya. Tuh sedang berselawat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah, malaikat ngapain? Ya selain nyibuk tugas amal kita, lisannya nggak pernah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu kasih tahu, tunjukin. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah nggak jalanin, nggak ngunjukin gitu, nggak ngamalin. Tapi yang ada hambanya disuruh kerjakan. Sholatlah kamu, zakatlah kamu, sedekah kamu, haji kamu, dan sebagainya. Seluruh amal ibadah Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah nggak pernah melakukan itu ibadah, enggak. Tapi hanya selawat yang Allah unjukin dulu. Sesungguhnya, pakai taukid lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat sedang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ala Nabi, bukan ala Muhammad, pakai Nabi, dihormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, diajak orang-orang yang beriman, bukan orang Islam doang, bukan. Orang Islam banyak yang kagak percaya. Orang Islam yang ngakunya doang KTP-nya, tapi orang-orang yang yakin, yang percaya, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah engkau atas Nabi Muhammad, ala Muhammad wa ala Nabi wasallimu taslima, dan berselawat dan memberikan taslim, kesejahteraan. Jadi bukan hanya sallu juga, tapi salim. Ya, makanya ada orang yang berselawat Allahumma sholli wa sallim, boleh. Karena di sini suruh selawat juga, suruh memberikan taslim, ya, kesejahteraan, taslima, dengan sejahteranya. Khususon laital jumu'ah wa yaumaha, khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Kama fil hadis, di dalam hadis, aksiru, tuh, perbanyaklah oleh kalian minas sholati alayya, dari salawat kepada aku. Perbanyak. Hari-hari biasa perbanyak, apalagi di hari Jumat dan malamnya dan harinya. Fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Wa lailatil jumu'ah, dan juga pada malam Jumat. Pada hari Jumat dan malam Jumat. Malam Jumat ini panjang nih. Malam Jumat mulai masuk maghrib, hari Kamis, terus sampai subuh Jumat, sampai siang, sampai malam Sabtu. Masuk hari Jumat, panjang hari Jumat. Gunakan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak oleh kalian selawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kok Nabi suruh sampai begitu? Ya, fanatik amat, ya. Jalan keselamatan. Yang perintah Allah, Nabi kan jujur. Allah perintahkan, hai orang beriman untuk berselawat, maka Nabi suruh berselawat kalian pada hari Jumat dan malam Jumat khususnya tuh. Ya, tapi hari-hari yang lain banyak tetap, tapi hari Jumat dan malam Jumat lebih diperbanyak. Faman fa'ala dzalika, siapa yang
mengadakan, yang mengerjakan yang demikian, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Kuntulahu, aku akan menjadi untuk dia syahidan, sebagai saksi. Nanti Nabi yang bakal jadi saksi buat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya menang dah kalau Nabi yang jadi saksi. Ya udah jangan takut kalau aneh kali. Ya dendam gitu, jadi saksi, jadi saksi di hari kiamat. Iya, pasalnya nggak bayaran dia. Bisa nggak? Bisa. Ya nggak kerja dia, ada aja. Kalau datang telat mulu nggak mau. Kan bisa jadi, namanya manusia. Ya, tapi Nabi ya yang dikasih wewenang mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syahidan yang menjadi saksi, wasyafi'an yang menjadi apa? Memberikan syafaat yaumal qiyamah pada hari kiamat. Baik, dalam kitab Tanqihul Qaul ya, yang ringan aja nih kitab, apalagi yang besar-besar. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bab fadilah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bakal sampai pada kitab ini di pengajian-pengajian yang lain yang membuka kitab Uqudul Ujian, kitab Tanqihul Qaul. Qala ba'du sahabah ya, taruh ini dulu. Tadi tuh aksiru salat atas Nabi. Bagaimana kalau salawat Nabi? Kalau salawat sama Nabi pahalanya ganjar 10. Yang salawat siapa? Allah Ta'ala. Paham ya? Sampai ulama mengatakan kalau Allah kasih selawat, itu selawat artinya, bahasanya maknanya doa. Kalau kita ini berselawat sama Rasulullah 1, dibalas sama nama Allah Ta'ala 10. Satu aja Allah kasih selawat sama kita selamat dunia akhirat. Paham gak nih? Allah kan yang ciptain kita. Tuhan kita yang ciptakan kita, ini kata ulama. Satu Allah kasih selawat sama kita, sebenarnya itu udah kemenangan kita dunia akhirat. Paham itu? Ya, cuma kebanyakan amal pada rontok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih juga itu sama. Fi sahih Muslim sama juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar, redaksinya hampir sama. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Banyak sekali. Ya, redaksinya bukan satu hadis aja. Makna bebasnya, siapa orang yang bersalawat kepada aku 1 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 kali dia salawat kepada aku sallallahu alaihi asran, Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Pakai fi'il madi. Maka Allah pasti akan berselawat. Telah berselawat kepada orang itu 10 kali. Gitu. Siapa yang bersalawat 1 kali, maka dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali. Kalau 10 kali dibahas 100 kali. Siapa yang sholat 1000 kali, dibalas oleh Allah Ta'ala tinggal kali aja. Masih bingung ente. Man shalla alayya alfa marrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku 1000 kali. Makanya nggak usah panjang-panjang. Yang panjang dikit nggak jadi masalah, boleh 40 dah, yang panjang-panjang. Ane segitu. 41. Tapi kalau yang pendek-pendek ribuan yang banyak. Ya, paling gampang tuh selawat yang di Wirdul Latif, Allah semua kena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya, selawat dibawa untuk keluarganya, untuk sahabatnya. Makanya sholawat yang paling afdol ketika kita tahiyat akhir, bawa apa? Wa azwazi wa zuriyati. Ya. Bawa juga kepada sahabat-sahabatnya. Ada itu. Itu kita baca, ya. Nah, ini nanti ada di sini, ya, yang Nabi ajarin juga. Banyak masih. Ya, yang mana aja? Yang paling afdal yang mana? Yang dari Nabi udah pasti. Shalawat Ibrahimiyah dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal dari Nabi, tentunya dari lisan Nabi. Adapun yang lain-lainnya dari Nabi juga. Cuma udah lewat ulama ketemu Nabi, ulama ketemu dikasih selawat. Baca. Yang mana aja udah. Ya, yang penting selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat atasku 1000 kali, lam yamut hatta yubasyaru lahu bil jannah, tidak akan mati sehingga dia dikabarkan tempatnya di dalam surga. Artinya apa? Sebelum kematian dikabarin, ya beritanya di dalam surga. Masya Allah. Man shalla alayya alfa marrah, siapa orang yang berselawat kepada aku 1000 kali, busyira bil jannah qablal mauti,
Sama tuh redaksinya. Akan dikabarkan surganya sebelum kematiannya datang. Nah, ini selawat. Ya, bagaimana nih aku harus hadir hati apa enggak? Nah, ini ada riwayat dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa qala ba'du sahabat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu asran liman shalla alaika marratan wahidah. Ya, sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat 10 kali kepada orang yang salawat kepadamu 1 kali ya Rasulullah. Paham gak nih? Ya Rasulullah, ada orang selawat sama kamu 1 kali dibalas 10 kali. Cuma bahasanya keren di sini. Allah berselawat 10 kali kepada orang yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah 1 kali. Allah balas 10 kali. Hal dalik liman kana hadirul galab. Apakah itu yang Allah ganjar jadi 10-1 gara-gara tuh orang hadir hatinya? Sahabat nanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau selawat sebut nama Rasulullah sebut, angkat suara yang tinggi-tinggi nggak apa-apa, ntar ada di sini nih. Nanti biar dapat. Ya, makanya ulama-ulama ngajarin inti, habis sih selawat sampai kencang-kencang, ntar inti tahu di sini ada. Belum kitab-kitab yang lain. Ya Rasulullah, apakah orang yang selawat 1 kali dibalas sampai 10 sama Allah? Mesti 1 aja dibalas, 1 3, ini 1 10. Apakah ini untuk orang yang hatinya hadir kalau baca tuh khusyuk banget? Direspin banget sampai begitu ya Rasulullah. Ya, apa yang kata Rasulullah? Lah, enggak. Bal huwa likulli musallin ala ghafil. Tidak, bahkan ini selawat buat orang yang hatinya enggak hadir, yang ghafil. Tahu ghafil enggak? Lalai. Selawat lagi mikirin utang. Selawat lagi mikirin di sono cakep kayak. Lalai, tahu enggak lalai? Enggak khusyuk kemana-mana. Lalai sambil nonton TV sambil apa. Makanya kalau jalan pagi itu tiap pagi 1000 selawat tuh Anda baca. Anda tambahin sampai Rabbighfirli wa liwalidayya. Jadi Anda dapat selawat 1000, istighfar buat orang tua 1000. Kan selawat, doa kan manjur kalau kita habis selawat. Itu. Doanya dikit doang, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunin aku dan orang tua. Inti kalau banyak ampunan dari Allah Ta'ala tuh daki-daki tuh ibaratnya tuh duit ngocor aja dari mana aja. Inti buka tanah, duit keluar. Megang pohon, duit keluar. Dagang maksudnya. Ya nggak begitu-gitu amat kagak. Ya, bukan begitu maksudnya, ada ikhtiar tapi dimudahkan segalanya. Oh, padilahnya banyak. Ani nggak ceritain padilah dulu. Ya, ntar inti ada padilah. Ini lagi. Ini dulu kecintaan inti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitunya Allah ganjar kalau 1 dibalas 10 itu yang hatinya nggak hadir. Itu Rasul yang katakan, la bal huwa likulli musallin ala ghafil. Tidak, bahkan ini bagi orang yang solawatnya, orang yang berselawat itu atas yang ghafil, yang kondisinya dalam keadaan lalai. Wa yu'tihillahu amsalal jibal. Dan Allah akan memberikan semisal gunung, seumpama gunung yang sangat besar. Waqtas sholah, mana dia? Wal malaikatu la'datu lahu wa tastaghfiru lahu. Itu nih orang yang gofil, bahkan orang yang gofil, ini belum selesai nih. Ya, orang yang dalam keadaan gofil, tidak, bahkan orang yang gofil dibalas 1 sampai 10, dan bahkan Allah memberikan pahala seperti gunung. Bayangin, padahal selawat tuh. Kalau zikir nggak bisa, layan. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu, dan malaikat pun akan mendoakan dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Padahal orang itu dalam keadaan lalai. Itu hebatnya selawat. Tapi kalau zikir-zikir, tak bisa. Musi ini di kitab Habib Abdullah ada itu. Kalau mau dapat zikir itu ada asarnya, bekasnya, ya baca ratib, baca wirdul latib, baca zikir, la ilaha illallah, apa-apa yang ada, udah yang dijadiin susunan seperti ratib dan sebagainya. Itu mesti hadir, mesti khusyuk. Maka anak-anak nomelin, ambil nulis, jangan. Baca dulu sebentar 10 menit 15, ada asarnya. Aneh nggak buka di sini. Ntar dikata halu. Paham nggak? Ya, jadi kata halu. Kayak orang kalau nggak pernah ngerasain susah. Ani ceritain makan es krim, orang kampung banget nggak pernah tahu es krim, ya percuma. Intinya udah tahu enak. Iya, kalau nggak tahu, itu ngomong apaan itu dia? Masa ada yang kata ceceran diisep-isep enak manis? Cuma ngomongnya susah. Dulu intinya nggak kenal seblak.
Sekarang kenal seblak. Oh begitu. Iya kan? Coba kalau nggak tahu. Masa iya kerupuk dicairin, kerupuk melempem aja kagak enak, apalagi dicampur air. Paham nggak? Susah, aneh nggak ceritain. Kalau inti ratib, kalau inti khusyuin, inti benar, inti akan ngerasakan. Bisa Allah kasih inti berjumpa dengan pengarangnya. Siapa aja yang mana inti ini baca boleh. Zikir tuh, mesti khusyuk baca Quran. Nggak bisa buat main-main. Inti baca Quran, masih baca, lagi baca Quran, bismillahirrahmanirrahim sambil ngobrol. Lu kemana lu gini? Nggak boleh, tutup dulu Al-Quran. Galil, ya. Sembarang. Makan selawat ini paling gimana aja udah. Beda. Cuma jangan kebangetan di dalam WC, jangan. Ya, apalagi hati hadir inti baca tahu artinya. Waduh. Udah, ya. Itu bagi yang lalai. Udah pahala besar diganjar sampai 10 dibanjar 100 sampai 1000, dan kalau 1000 udah sorga tempat inti. Nah, dan diberikan pahala sebesar gunung dan malaikat berdoa dan mengampuni, meminta ampun buat orang tersebut. Wa amma idza kana hadirul qalb. Ini Nabi katakan, adapun jika dia hadir hatinya khusyuk waktu sholat, ketika dia mengucapkan selawat itu hatinya hadir. Alayya, atas aku, dia hadir ketika membaca selawat atas aku, falam ya'lam qadra dzalik illallah taala, enggak ada yang bakal tahu kadarnya. Kadar tahu gak kadar? Ya, takarannya nggak ada yang bakal tahu tuh pahalanya bagaimana kecuali hanya Allah. Jadi nggak bisa di kata-kata kayak gimana. Rasulullah nggak kasih tahu. Karena mungkin lebih dari itu, karena Allah yang tahu rahasianya. Udah inti jalanin bismillah. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan yang malam Jumat ya, disuruh sama Nabi. Nah, di sini Nabi kasih tahu yang malam Jumat apa yang kita baca. Oh, ya, ini banyak banget padilannya. Udah, itu yakin aja. Tuh. Man alfa yang baca 1000 ganjar jana, man shola alayya alfan lam tamassuhun nar. Siapa orang yang membaca selawat atau 1000 kali tidak akan tersentuh dengan api naru jahannam, yaitu api neraka jahannam. Udah sorga tersentuh lagi. Riwayat yang lain, lam yu'adzibhullahu binnar, tidak akan diadab, ya, lam tidak akan pernah diadab dengan api neraka. Dan riwayat Imam Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang man shola alayya sholatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali dibalas 10, orang yang bersalawat 10 kali dibalas 100, orang yang 100 maka ditulis, bukan 1000 lagi nih. Siapa orang yang bersalawat atasku 100 kata ballahu bara'atan minan nifaq, maka ditulis darinya tercatat terlepas dari sifat nifaq. Ya, sifat nifaq. Wa bara'atan minan nar, dan terlepas dari api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan akan mendiaminya dia pada hari kiamat duduk bersama-sama orang-orang syuhada, orang yang mati syahid. Ya. Inna ulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada aku, yang paling utama dengan aku pada hari kiamat, yang paling banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti bisa ente lebih tinggi dari anu. Taunya apa? Selawatnya lebih banyak. Kenapa selawatnya banyak? Pusing mulu sama bini. Selawat aja. Iya begitu, mendingan bagus daripada lo berantem. Ya. Kenapa sih? Karena selawat itu li'anna kasratu shalah alayya tadulu ala sidqil mahabbah wa kamalil wuslah. Ya. Wa takunu manaziluhum fil akhirah minhu bihasabi tawafutihim bidzalik. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini itu yang ada cerita nih di sini. Nah, siapa orang yang berselawat, man sholla alaiya fi kulli jumu'atin, siapa orang yang berselawat padaku setiap hari Jumat, sama nina marrah. Ini padilah-padilahnya banyak ya. Arti kan disuruh banyakin hari apaan aja, terutama hari Jumat. Ini banyaknya aja segini cuma 80 disuruh. Agak panjang memang. Ghafarallahu ta'ala anna lahu dzunuba sama nina sana. Maka Allah hapus dosa-dosanya selama 80 tahun. Gultu ya Rasulullah. Ini jangan dikata halu ini hadis Nabi. Ya. Gultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa salatu alaika? Ya Rasulullah, bagaimana salawatnya tuh? Yang 1 kali kita baca ya 80 kali 80 tahun. Wa taqulu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tuh.
ya. Itu wa ala alihi wasallam. Segitu doang. Wa ala alihi wasallam itu kan buat sahabat sama keluarganya. Adapun orang di belakangan, sahabat sama keluarganya di bawah. Ya, itu di situ diredaksiin segitu doang. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, gitu. Wa ala alihi wasallam. Nah, itu kan ada tuh yang suka di selawat nabiyil ummi itu pada hari Jumat karena itu pahalanya luar biasa. Janganlah berdoa melainkan kita harus dengan apa? Dengan selawat, karena selawat itu yang membuka merobek hijab yang mendindingi kita dalam berdoa. Ya. Man shalla alayya fi yaumin mi'ah marrah. Siapa orang yang berselawat setiap hari pada hari, bukan setiap hari, pada hari di mana dia baca 100 kali, pada hari itu misalnya dibaca hari Selasa dibaca 100 kali. Ya. Gadallahu lahu mi'ah hajah, maka Allah akan gabulkan 100 hajatnya dia. Sab'ina minha li akhirati, 70 untuk akhiratnya dia. Salasina minha li dunyahu, dan 30 untuk di dunianya. Ya. Ini banyak banget ini. Ya. Di akhir aja deh. Ya. Ini baru satu kitab, belum kitab-kitab yang lain. Wa qala ba'du sufiya kana li jarun musarrafun ala nafsi la ya'rafu yawmu min amsi min ta'ammukihi fis sakar. Wa kuntu a'iduhu falam yakbal wa amartuhu bitaubah falam yaf'al. Falamma mata, ini panjang. Ya. Singkat aja. Ini orang sufi, dia mempunyai seorang tetangga. Orang sufi nih, orang ahli ibadah yang luar biasa. Biasanya nih cerita-cerita begini nih, ya dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak, biasanya dari sini Imam Junaid, orang-orang yang tingkatannya udah luar biasa dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia punya seorang tetangga yang sifatnya melampaui batas. Ya, yang selalu hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang mabuk-mabukan. Dinasehatin, aizuhu, aku kasih wasiat mau izoh, nasihat maksudnya. Lam yakbal, enggak terima. Ya, enggak mau terima dia. Dinasehatin tuh sama tetangganya nih yang sufia, itu jangan mabuk. Ini enggak mau terima. Ya, begitu tuh keadaannya. Nah, pada suatu saat mati nih orang. Paham enggak? Orang ini mati. Ya, entah berapa tahun, berapa hari, berapa bulan, nggak disebutkan. Ya. Tak kala mati orang yang sufiah ini, yang pernah ketemu orang ini nasehatin, karena bandel ya, beratnya bandel, dinasehatin kagak dengar, malah nggak mau terima. Ya, kan lama tuh. Taunya mati, ketemu tuh di dalam apa? Di dalam mimpinya. Ra'aitu fil manam wa huwa fi arfa'i magam. Dia mendapat magam yang arfa, yang tinggi. Ya, dilihat tempatnya enak, hulatun hadro, dipakai pakaian yang hijau, min hulalil jannah, dari pakaian sorga. Ya. Kemudian bertanya orang sufia ini, dari mana engkau mendapatkan magom yang begini? Padahal sehari-harinya yang dilihat perbuatannya nggak bagus. Ya, sehari-hari perbuatannya nggak bagus. Ya. Apain? Yang main HP. Pelajaran suruh keluar lu dari sini main HP. Yang orang lama udah tahu, orang baru pantas. Orang baru tuh nggak apa-apa, mungkin baruan dikasih tahu. Yang orang lama nggak usah pakai dibilangin. Ya, kalau nggak suka dinasihatin keluar dari majelisnya nggak apa-apa. Ya. Udah males-malesan lagi. Ya. Dia rajin kan dulu, bantu-bantu. Sekarang udah demen majelis sama orang-orang yang malas, jadi malas sih. Gola hadir tu yauman majlis zikir. Kata orang tersebut, ya, dari mana engkau, kata sufi ini, dari mana engkau mendapatkan pangkat derajat yang luar biasa? Kata orang yang dulunya mabuk-mabukan ini, ya, yang dinasihatin kagak mau, kok bisa dapat pangkat begitu? Apa jawabnya? Aku hadir pada satu hari di majlis zikir yang sedang berselawat. Fasami'tul alim. Orang alim ini, aku mendengar orang alim ini mengatakan, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, rafa'a sautahu, dia angkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib atasnya surga.
Summa rafa'al alim sautahu, kemudian orang alim itu ketika ngomong, siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad mengangkat suaranya, maka baginya surga. Orang alim itu mengangkat suaranya ketika berselawat. Ya, farafa'al alim sautahu, orang alim itu mengangkat suaranya. Bisolati alayya, bisolati ala nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti, maka aku pun ikut mengangkat suaraku. Wa rafa'al qaum aswatahum, maka orang kaum juga yang di situ lagi ngangkat suaranya. Ya, ini Anda punya guru begitu almarhum. Ya, ketika baca maulid, baca apa, ketika selawat, marah banget. Dia suruh ulang lagi. Begitu juga guru kita. Ustadz begitu juga. Marah kalau nggak berselawat, diusir. Masih mending usir inti-inti belakang, inti jauhan, inti nggak ngangkat suara. Sampai begitu tuh. Karena inti biar tahu tuh derajatnya begitu, ngubah diri kita. Ya, tapi memang Allah Ta'ala punya kehendak. Kalau Allah emang nggak suka, kekasihnya kan siapa? Nabi Muhammad. Kekasihnya disebut sama orang-orang munafik, nggak bakal disebut namanya. Malah sibuk sama rokok, lagi maulid, lagi asrokol. Ya, begitu. Maka orang majlis-majlis mulia nggak ada gitu-gituan belakangan. Nggak ada. Ciri khas mereka tuh begitu. Lihat nggak? Ngebul. Ya. Nah, gitu yang jauh syafaat jadinya. Waktu sauti rafa'al qaum aswatahum, orang kaum ya mengangkat suaranya. Ini orang ini lagi cerita. Maka aku angkat suaraku dan orang-orang yang hadir di situ juga mengangkat. Faghfara lana jami'an fi dzalikal yaum. Pada saat itu semua yang hadir diangkat dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakana nasibi minal maghfirah, dan nasibku itu pada saat itu mendapat maghfirah, ampunan Allah, wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Ya, sehingga Allah balas dengan surga. Karena pada saat itu dapat hidayah kemudian meninggal. Kan ulama ini nggak ketemu lagi. Ya, itulah keutamaan dari banyak tentang keutamaan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada bab-babnya ya. Ini sedikit aja. Ya, karena kita lagi diajarkan oleh Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Tapi jangan mentang-mentang lalai kemudian kita lalai. Kalau bisa dihadirkan, ya, dihadirkan. Kalau bisa dinangis-nangiskan nggak apa-apa. Ya, siapa lagi ya yang perlu kita minta syafaatnya melainkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah nubzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas, sekelumit dari akhlak Nabi Muhammad. Sekelumit aja. Kalau banyak ya nanti jadi tambah dosa kita. Sekelumit aja nggak bisa kita ikutin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbana.